Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pengurus wilayah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan menyelenggarakan rapat kerja pengurus dengan mengusung tema Global Food Hub, baik untuk semua, di Hotel 4 Point by Sheraton pada 27 Mei 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Rapat kerja IKA Unhas wilayah Sulawesi Selatan merupakan kegiatan yang mengkolaborasikan program yang akan dibuat oleh wilayah dengan program-program yang akan berjalan di daerah-daerah, sesuai dengan program yang ditawarkan oleh daerah yang bersangkutan. Raker kali ini mengusung tema Global Food Hub, baik untuk semua, yang dihadiri kurang lebih 250 orang, bukan hanya dari IKA wilayah Sulsel saja, tetapi juga melibatkan 24 kabupaten kota yang tidak lain dan tidak bukan adalah pengurus daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas, sehingga tidak ada tumpang tindih dari program yang akan dikerjakan dan dijalankan bersama-sama. 3 hal yang menjadi acuan dari program ini, yaitu bagaimana IKA Unhas hadir untuk alma mater, bagaimana IKA Unhas hadir untuk alumni, dan bagaimana IKA Unhas hadir untuk masyarakat secara umum. Ya, ada rangkaiannya. Dari raker ini, sebelum raker kita laksanakan, ada suplemen ilmu yang dibawakan oleh narasumber. Narasumber kita pada rapat kerja ini ada Pak Hendra Fahri, Dr. Hendra Fahri dari Geologi. Ini menyangkut bagaimana IKA merumuskan tentang program kerja yang ada hubungannya dengan sumber daya mineral yang berefek pada green economy. Tentu saja juga yang berhubungan dengan blue economy. Itu kemudian setelah narasumber ini barulah rangkaian raker ini akan dilakukan. Tentu saja yang akan menjadi pemandu dalam raker itu semua wakil-wakil ketua IKA wilayah. Jadi akan ada 7 wakil ketua yang akan ada di atas podium nanti memberikan memberikan uraian, kemudian merumuskan bagaimana garis lurus yang bisa kita laksanakan bersama antara IKA wilayah dengan IKA daerah. Nah, setelah itu kira-kira mudah-mudahan tepat waktu pelaksanaan raker ini akan selesai di jam 5 sore. Tentu saja akan ada rekomendasi yang akan kita bahas bersama. Selain dari program kerja yang kita bisa tarik, kita bisa lakukan penyerasi. Setelah itu, sebentar malam masih dalam rangkaian, Bapak Ketua IKA Wilayah Unhas, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto, mengundang untuk ramah tamah dan makan malam di kediaman beliau. Sekaligus kita akan membacakan rekomendasi di tempat itu. Apa sih sesungguhnya yang harus kita buat untuk tahap-tahap baik tahap jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi yang menjadi tema dalam raker ini adalah Global Food Hub, baik untuk semua. Ini memang butuh bahasan yang super ekstra dan super hati-hati dan super istimewa. Seperti itu. Iqbal berharap apa yang menjadi cita-cita IKA Unhas, semua alumni dan pengurus dari rapat kerja wilayah ini bisa memberikan manfaat dan apa yang dirumuskan bisa diaktualisasikan. Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itulah kekhawatiran dunia hari ini. Jadi kita kemarin di bagaimana air terganggu itu karena itu tadi bencana-bencana itu. Ini yang kemarin saya di UGM juga, kenapa kita mesti low carbon city atau kita bisa punah semua. Ini saya tanggal 1 harus ke Singapura, jadi pembicara ini juga. Bahwa dunia hari ini sangat khawatir tentang kapan dia menyentuh 1,5 derajat suhu bumi naik, maka kepunahan akan dimulai. Di Makassar yang paling jelas adalah air akan naik 1,4 meter. Itu jelas itu, 2050. Panas akan meningkat. Nah, cuaca ekstrim akan kita alami. Ini turbulensi Qatar Airways hari ini. Itu dan hampir kolapsnya pesawat apa yang bukan Singapura, lain Singapura lagi. Ada pesawat yang mendarat tapi hampir jatuh. Itu karena namanya anomali angin yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Itu climate change. Nah, maka semua harus berkontribusi dalam menyelamatkan dunia.
Caranya tadi dekarbonisasi dan oksigenisasi. Tanam pohon, tanam mangrove, cangkok koral, kira-kira begitu. Ya, jadi saya sudah memerintahkan 12 sumur baru yang kita buat sumur dalam itu. Saya di perubahan akan beli mobil tangki yang banyak dan membeli pengolahan air yang 12 itu tadi yang kita sebar. Dan saya akan membuat 15 titik sumur dalam baru untuk membackup pengalaman kita tahun lalu dengan kekeringan air. Tapi perlu teman-teman bahwa kemarin kita cukup baik menghandling kekeringan. Itu terlihat dari survei tahun lalu dengan indeks kepuasan 82,9%. Pada saat orang tahu bahwa mereka kekeringan. Jadi kita lebih mengantisipasi sekarang, terutama sumur-sumur dalam kita. Dhani Pomanto juga menyampaikan bahwa ia akan membuat 15 titik sumur dalam baru, membeli mobil tangki yang banyak, dan membeli pengolahan air untuk membackup pengalaman kita di tahun lalu yaitu kekeringan air. Ia juga menyebut bahwa kemarin kita cukup baik dalam menghandling kekeringan, yang terlihat dari survei tahun lalu dengan indeks kepuasan 82,9%. Jadi kita akan terus mengantisipasi kekeringan air dengan cara pembuatan sumur dalam. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unas TV. Universitas Hasanuddin menggelar wisuda periode 2023-2024 pada 28 Mei 2024. Pelaksanaan wisuda periode kali ini dilaksanakan selama 2 hari. Sebanyak 565 wisudawan memenuhi Baruga Andi Pangeran Petarani di hari pertama, didampingi keluarga untuk berbagi momen yang sangat dinanti-nantikan ini. Universitas Hasanuddin kembali menggelar wisuda periode Mei 2024 di Baruga Andi Pangeran Petarani. Berbeda pada wisuda sebelumnya, periode wisuda kali ini dibagi menjadi 2 hari, yaitu Selasa 28 Mei dan Rabu 29 Mei. Menurut Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Compa, pembagian 2 hari ini karena jumlah wisudawan yang mencapai 1.123 orang, sementara kapasitas ruangan yang tidak mencukupi. Berkaca pada wisuda sebelumnya, banyak orang tua wisudawan yang saling berdesakan. Bahkan, Prof. JJ pun menilai proses wisuda ini tak hanya menjadi momen berharga bagi para lulusan, namun juga bagi Universitas Hasanuddin sendiri. Menurutnya, kemajuan Unhas salah satunya didorong dari prestasi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seperti biasanya melakukan kegiatan wisuda secara reguler dan pada hari ini tanggal 28 Mei 2024 merupakan salah satu momentum wisuda yang cukup penting ya bukan hanya bagi para wisudawan tapi juga bagi Universitas Hasanuddin dalam mengupdate berbagai hal termasuk mulai dari prestasi lulusan, profil lulusan yang semakin baik, kemudian juga merekognisi hasil-hasil dari para mahasiswa ataukah sebagian setelah menjadi alumni. Karena bagaimanapun juga nama baik prestasi universitas itu juga sangat ditentukan oleh salah satu unsur sivitas akademika yaitu mahasiswa. Sehingga tadi sudah diupdate bagaimana kemudian profil lulusan yang semakin baik dan juga begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh para mahasiswa. Kita berharap bahwa dengan profil yang semakin baik itu maka para lulusan ini menjadi bekal ya untuk menuju pada dunia nyata, dunia kerja, baik itu yang telah bekerja selama ini, yang setelah bekerja baru kuliah, maupun yang fresh graduate istilahnya ya, yang masih harus memulai proses mendaftar pekerjaan. Dan saya kira lulusan Unhas pada umumnya memiliki karakter yang cukup kuat untuk bisa diterima di dunia kerja dimanapun dia berada. Bagi kami pimpinan Universitas Hasanuddin juga tentu ini momentum untuk selalu menjadi semacam alat untuk kita benchmarking progress ya, sehingga continuous improvement itu harus selalu menjadi tekad kita. Tidak boleh berhenti bahwa kita udah puas ya, tapi selalu ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya dengan kehadiran para pimpinan di setiap kali ada wisuda, baik itu pimpinan universitas, pimpinan majelis wali amanat, pimpinan senat akademik, pimpinan dewan profesor yang secara bersama-sama
mengawal proses wisuda ini secara sakral, tapi juga merupakan momentum para pimpinan berinteraksi, bersilaturahmi, dan beberapa hal juga kemudian kita bisa selesaikan dalam momentum wisuda ini. Oh ya, jadi wisuda adalah momen yang kita sadari untuk keluarga ya. Wisuda adalah momen yang tidak biasa bagi hampir semua orang, karena itu adalah akhir dari proses panjang perjuangan menyelesaikan studi. Terutama yang S1 tentu adalah wisuda pertama kali ya. Sehingga keluarga tentu menjadi salah satu yang terlalu penting untuk kita tidak perhatikan. Nah, dilemanya kadangkala adalah ketika begitu banyak wisudawan, maka akan ruangan terbatas ya, sehingga supaya semua bisa berjalan dengan baik ya, maka kita kurangi jumlah wisudawan satu kali wisuda ya. Kemarin memang tanggung karena 1.200 lebih, itu artinya itu ruangan tidak akan penuh dan orang tua pasti akan mengalami kesulitan karena tidak bisa masuk ke ruangan dan sekaligus akan berdesa-desakan ya, sehingga kita split jadi 2 untuk memudahkan orang kita akomodasi para keluarga yang datang secara serius ya, mulai persiapan subuh-subuh, bahkan ada dari luar negeri, ada dari luar daerah, ada dari kampung, dari mana-mana, yang saya yakin dan percaya itu adalah wujud dari kecintaan pada keluarganya, sehingga kami di Universitas Hasanuddin berusaha untuk membuat format yang terbaik buat para keluarga dan tentu juga para wisudawan. Dari 1.123 wisudawan terdiri dari 357 laki-laki dan 766 perempuan dari 16 fakultas. Adapun sebanyak 565 wisudawan dari 8 fakultas, diantaranya teknik, FISIP, FIKP, kehutanan, kedokteran, kedokteran gigi, dan fakultas keperawatan mengikuti wisuda hari pertama, sementara 558 wisudawan lainnya dijadwalkan pada Rabu pagi. Wisuda periode Mei ini dihadiri para wakil rektor, pimpinan ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, pimpinan ketua senat akademik, guru besar, dan para dekan fakultas Universitas Hasanuddin. Terlihat juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsyad, bersama istri mendampingi sang putri, Andi Hardina Arsyad, yang juga mengikuti wisuda periode Mei 2024. Alhamdulillah, sebagai orang tua, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, membanggakan. Kami bisa hadir bersama Ibu menyaksikan langsung ya wisuda Ananda Andi Hardina Arsyad. Tentu semua orang tua menginginkan anaknya bisa sekolah dan menyelesaikan sekolahnya dengan baik ya. Ini menjadi harapan semua orang tua, dan tentu ini menjadi peluang ya ke depan untuk bagaimana bisa masuk ke dalam pasar kerja. Kita berharap mudah-mudahan Ananda yang diwisuda pada hari ini menjadikan momen ini sebagai momen untuk lebih bersemangat lagi, meningkatkan kompetensinya, kemampuannya ya untuk bisa bersaing di era kompetisi sekarang ini. Ya, tentu kita tahu bahwa sekarang ini ya tidak mudah untuk bisa tembus pada pasar kerja. Tapi saya yakin dengan ilmu, pengetahuan yang sudah diterima oleh teman-teman anak-anak kita semua selama sekolah, ini menjadi modal yang kuat bagi mereka. Tentu tidak hanya sampai di situ saja. Ya, mereka harus mampu membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan lain, terutama tadi jejaring. Bagaimana mengembangkan jejaring, ya, memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda dan semua yang diwisuda pada hari ini. Ya, semoga bisa lebih sukses ke depannya, insya Allah. Itu harapan kita sebagai orang tua. Suasananya sangat mengharukan, sangat baik, sangat tertib sekali. Kita sangat nyaman ya, orang tua. Alhamdulillah kelihatan pelaksananya tadi sangat sukses. Dan terima kasih panitia
sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali, ya, sangat bagus sekali, sangat teratur, sangat tertib sekali, nyaman, penuh hikmat, ya. Nah, kita menikmati betul prosesnya, ya, alhamdulillah, ya. Kepada Unhas TV, Muhammad Arsyad berharap wisudawan termaksud putrinya menjadi momentum wisuda sebagai momen bersemangat untuk meningkatkan kompetisi dan kemampuan untuk bersaing di era digital. Tak hanya ilmu pengetahuan, menurut Sekda Sulsel ini, wisudawan juga perlu meningkatkan keterampilan dan jejaring sosial. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Di Desa Lantang, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, terdapat pemangku adat desa yang disebut Pinati Lamang. Pinati Lamang dipilih berdasarkan garis keturunan dan selalu dipegang oleh satu orang. Namun, proses pergantian Pinati Lamang saat meninggal dunia bukanlah hal yang sederhana. Bagaimana proses pergantian pemangku adat di Desa Lantang tersebut? Simak informasi selengkapnya. Di Desa Lantang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, terdapat sebuah jabatan yang disebut Pinati Lamang atau pemangku adat desa. Pinati Lamang dipilih berdasarkan garis keturunan dan hanya dipegang oleh satu orang saja. Apabila Pinati Lamang meninggal, maka akan diadakan pergantian pemangku adat yang dipilih dari keturunannya. Proses pemilihan pengganti tidak dilakukan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui sebuah proses sakral. Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Lantang, Henry, ketika Pinati Lamang meninggal dunia, penggantinya tidak bisa langsung dipilih, meskipun mereka adalah keturunan langsung dari Pinati Lamang. Masyarakat desa percaya bahwa leluhur mereka akan memilih penggantinya melalui fenomena kesurupan. Orang yang dirasuki oleh leluhur inilah yang akan menunjuk siapa di antara keturunannya yang layak menggantikan posisi Pinati Lamang sebelumnya. Kalau proses pergantian pemangku adat itu istilahnya bukan sistem tunjuk. Nah, nanti kalau sudah meninggal itu yang pegang sekarang, nah nanti kan dia ada anak keturunannya. Nah, nanti di antara anak keturunannya itu yang akan menggantikan, tapi itu pun bukan istilahnya saudaranya atau siapanya yang nunjuk. Nah, nanti yang gantikan itu, yang tunjuk, nanti ada yang kayak kesurupan begitu. Nah, kalau sudah dimasukin, nanti itu yang nunjuk, nanti si A atau si B, atau yang pertama atau yang ketiga gitu. Anak yang pertama atau yang anak yang ketiga atau yang kedua, kita tidak tahu. Nanti pada saat itu nanti dimasukin baru kita tahu bahwasanya ini nanti yang akan menggantikan dari pemangku adat yang sebelumnya yang meninggal begitu. Tapi itu pun tidak bisa diiniin sama laki-laki, harus perempuan. Nah, masalah itunya kita tidak tahu kenapa mesti perempuan. Saat ini yang menjadi Pinati Lamang dalam Pesta Adat Lamang yang dilaksanakan di tahun 2024 bernama Dengbao. Pinati Lamang memiliki peran penting dan pengaruh besar dalam pelaksanaan ritual-ritual adat, karena mereka yang melakukan ritual tersebut di sungai dan mengalirkan makanan atau sesajian ke sungai, sebuah upacara yang dikenal sebagai Apasoro. Konon jabatan Pinati Lamang selalu dipegang oleh perempuan dan belum pernah laki-laki yang ditunjuk untuk posisi tersebut. Rahmatia, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.